Assalamualaikum semuanya, masih bersama dengan saya Panca Muhammad Yusuf. Pada video kali ini kita akan bahas tentang bilangan prima. Sebelum kita bahas tentang kodenya ya, kode bilangan prima, kita harus tahu dulu nih definisi dari bilangan prima itu seperti apa. Nah, kalau kita lansir dari Wikipedia, dalam matematika bilangan prima itu adalah bilangan asli yang lebih besar dari angka 1, oke, berarti dia mulai dari angka 2, yang faktor pembaginya adalah 1 dan bilangan itu sendiri. Berarti dia tuh nggak bisa, misalkan kayak angka 2 itu nggak bisa dibagi 5 karena hasil akan desimal kan. Itu nggak bisa, berarti itu bukan termasuk bilangan prima. Bilangan prima itu hanya bisa dibagi 1 dan bilangan itu sendiri. Contoh kayak bilangan 2, 2 itu kan bisanya hanya dibagi 1 dan dibagi 2. Kalau 3 itu hanya bisa dibagi 1 dan dibagi 3. Berbeda dengan 4 nih. Kalau 4 itu bisa dibagi 1, bisa dibagi 2, dan bisa dibagi 4. Ya, jadi bilangan prima itu seperti itu konsep dasarnya. Atau kita akan coba lagi bahas tentang lebih detailnya. Jadi nanti kita akan buat ini ya, buat panjang dari datanya. Misalkan kita akan masukkan data angkanya 10. Kita nggak usah banyak-banyak dulu, kita akan coba 10. Lalu kita akan buat dua variabel nih. Kita akan buat satu variabel, di mana satu variabel ini kita kasih default value-nya itu adalah 0. Sebenarnya bukan default value-nya 0 ya. Nanti kalau misalkan hasil dari kode kita itu menghasilkan flag sama dengan 0, berarti ini kita definisikan aja nih, ini adalah bilangan prima. Tapi kalau misalkan nanti flagnya ini adalah sama dengan 1, berarti ini bukan bilangan prima. Kayak gitu ya. Jadi kita akan pakai satu variabel ini, dan isinya ada 0 dan 1 ya. Kalau 0 itu prima, 1 itu bukan prima. Nah, selanjutnya nanti kita akan coba looping nih, kita akan tentukan kalau angkanya ini 10 yang kita masukkan, nanti dia akan melakukan perulangan sampai ke berapa ya? Mulai dari berapa sampai ke berapa? Tadi kan kita baca ya di Wikipedia kalau prima itu mulai dari angka 2. Berarti nanti kita loopingnya mulai dari angka 2 aja. Kita definisikan nih angkanya 2 yang pertama. Lalu kita tentukan nih n-nya kan 10. Berarti ya udah kita looping sampai 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kenapa sampai 9? Karena nanti kita akan gunakan kurang dari ya, bukan kurang dari sama dengan. Jadi nanti kita cek aja nih. Kalau seandainya udah kayak gini, kita cek satu-satu. 2 ini bilangan prima atau bukan. 2 itu kan, nanti kita akan buat variabel lagi namanya result ya. Kayak gini contohnya. Nanti kita akan cek nih satu-satu nih. Kita akan iterasi. Kita akan cek 2 itu bilangan prima atau bukan sih? 2 itu kan bilangan prima ya, karena hanya bisa dibagi 1 dan 2. Berarti kita push nih, 2. Nanti kita cek lagi nih. 3 itu bilangan prima atau bukan? Prima itu kan 3 itu kan hanya bisa dibagi 1 dan dibagi 3. Berarti masuk nih 2 dan 3 ya. Kita cek lagi nih 4. 4 itu termasuk bilangan prima atau bukan? 4 itu kan bisa dibagi 1, bisa dibagi 2 dan bisa dibagi 4. Berarti nggak bisa nih, karena kan prima itu hanya bisa dibagi dengan 1 dan dirinya sendiri. Berarti bukan prima. Nah, selanjutnya kita masuk ke angka 5. 5 itu bisa dibagi 1 dan bisa dibagi 5. Berarti masuk nih bilangan prima. 6 itu bisa dibagi 3, berarti bukan bilangan prima. 7 itu bisa dibagi 1 dan sama 7 ya, nggak bisa lagi nih, berarti ini termasuk bilangan prima. Nah, kita cek nih 8 itu kan bisa dibagi 2, bisa dibagi 4, bisa dibagi 1 dan bisa dibagi dirinya sendiri, berarti bukan prima. Kalau 9 berarti bukan juga, karena bisa dibagi dengan 3 ya. Jadi nanti yang kita harapkan resultnya ini adalah 2, 3, 5, dan 7 ya. Oke, kita langsung aja ke codingan ya. Ya, misalkan di sini saya akan buat sebuah kelas dulu ya. Kelasnya ini misalkan namanya bilangan prima ya. Lalu di dalamnya sini kita akan buat constructor ya. Dimana nanti kita akan buat ini ya, kita akan butuh parameter utama yaitu bilangan n-nya sendiri. Nanti di sini kita akan buat const data, kita akan panggil ya. Di sini kita ketik new bilangan prima. Kayak gini ya. Dan di sini kita akan console info aja untuk kasih tahu nih sebenarnya hasilnya nanti udah bener apa belum ya. Data dan kita nanti akan buat sebuah function namanya prima ya. Oke, di sini kita akan masukkan jumlah n-nya berapa. Misalkan n-nya ini adalah 10 ya. Berarti di sini nanti kita akan buat variabel namanya misalkan n aja. Lalu kita akan buat nih this.n sama dengan berarti n dari situ ya. Selanjutnya kita akan buat flag ya. Kita akan buat result dulu. Resultnya ini kita buat di property aja deh. Kita buat di sini aja result sama dengan array. Ya, kita akan buat kayak gini. Lalu selanjutnya kita akan buat function namanya prima, di mana di prima ini
yang pertama yang harus kita lakukan adalah melooping jumlah lengthnya ini. Si n-nya ini, n yang udah kita masukkan di sini ya, nih 10. Berarti gini, simpel aja, kita akan buat for ya, dimana for-nya ini kita hapus dulu. Dimana indeksnya ini saya ganti deh jadi i aja. Lalu karena tadi bilangan prima itu mulainya dari angka 2, jadi kita start dari angka 2. Lalu di sini array length-nya, di sini kita kasih atau kita ganti jadi n ya, this n. Ya, di sini kita akan ganti dengan this n yang di sini. Berarti selanjutnya simpel aja, di dalam sini saya akan buat variabel ya. Loh, kenapa nggak di luar aja? Nanti kan ya bisa sih di luar, cuma di sini nggak apa-apa. Saya pengen buat di dalam aja. Nanti jadi setiap looping dia akan mendeklarasikan si flag-nya lagi ya. Jadi di sini kita buat aja let flag sama dengan 0. Nah, selanjutnya di sini kita akan looping lagi ya. Tapi bedanya di sini for-nya itu bentar dihapus dulu. Berarti di sini kita ganti jadi j aja. Di sini j. Di sini itu kita ganti jadi i ya, i yang di sini. Lalu di sini kita akan tutup kurung kerawal. Ya, berarti nanti kita akan main logiknya di sini nih. Jadi nanti itu kita akan gini. Kalau misalkan kita input 2 nih di sini. 2 jebret masuk ke sini kan, ke looping di sini. Berarti kan n-nya 10 dia akan masuk ke sini. Kita akan start dari angka 2, ya looping kedua, lalu masuk ke sini nih. Oh, sini ini harusnya j-nya ini 2 aja. Nanti di dalam sini kita akan modulus juga nih. Apabila si j-nya ini modulus dengan i-nya ini sama dengan 0, berarti dia bukan bilangan prima. Oke ya. Berarti gini, if ya, dimana di if sini itu kita simpan aja i modulus dari j sama dengan 0, berarti dia bukan bilangan prima ya. Berarti kita ganti nih flag-nya jadi 1. Lalu kita break di sini. Ya. Jadi nanti misalkan di sini angkanya 4 nih, masuk looping keempat di sini. Masuk ke sini kan. Apabila j lebih kecil dari i, bener kan? Berarti 2 lebih kecil dari 4, dimasuk sini nih. I-nya itu kan tadi 4, j-nya itu 2, kan modulusnya 0. Berarti 4 itu kan bukan bilangan prima. Berarti dia akan mengganti flag-nya itu menjadi 1, lalu dia break. Langsung keluar looping, langsung masuk looping ke sini lagi. Jadi gitu ya, dia akan menghentikan si looping yang sedang berjalan ya. Ini sama dengannya 2. Nah, misalkan dia nggak masuk ke sini, nggak masuk ke kondisi ini, otomatis dia akan keluar dari looping ini ya. Kita akan buat kondisi baru lagi. Dimana di sini misalkan kalau i-nya lebih besar dari 1 ya, karena prima bukan dari angka 1. Lalu kita buat kondisinya juga nih, kalau flag-nya sama dengan 0, berarti ini bilangan prima. Berarti kita this result, kita push, kita masukkan angkanya i-nya. Ya, kita save dulu. Lalu selanjutnya kita akan coba return ya. Di sini kita akan return this.result ya, buat mengembalikan nilainya ke sini. Jadi nanti kita bisa tahu nih hasil dari angka primanya itu berapa ya. Nah, oke. Selanjutnya kalau seandainya kalian pakai VS Code, di pojok kanan atas kalian bisa klik. Oke, ada yang salah. Kita baca dulu salahnya di mana. Oh, indeks, sorry. Di sini bukan indeks, tapi di sini adalah angka 7J ya, sorry. J++. Kalau kita run lagi. Nah, perhatikan. Angkanya sudah sama ya. 2, 3, 5, 7. Ini sudah sama dengan sini ya. Berarti bilangan prima kita ini sudah benar. Atau mungkin kita tambahkan nih, jadi 12 misalkan. Hasilnya harusnya ada angka 11 nih. Betul kan? Dia ada angka 11, karena 11 itu termasuk bilangan prima. Jadi gitu ya. Untuk menentukan bilangan prima itu, logiknya itu seperti ini, kurang lebih. Sekarang kita coba rekap lagi dari awal. Pertama di sini kita akan buat sebuah bilangan prima ya, kelas bilangan prima, di mana kita akan masukkan inputan primanya itu berapa? Lengthnya, n-nya ya. Di sini kita contoh n-nya itu, kita balikin deh ke 10 lagi ya. Kita balikin ke angka 10, lalu kita kirim ke constructor. Kita definisikan variabel n-nya itu adalah dari n yang di sini, dari parameter di sini. Lalu selanjutnya kita akan panggil bilangan prima ini ya di sini. Data.prima, berarti nanti kita akan menjalankan function dari bilangan primanya. Di sini kita akan buat dua looping. Yang pertama for-nya ini, for yang pertama untuk menentukan jumlah lengthnya ya. Selanjutnya kita akan untuk menentukan lagi si jumlah ininya, flag-nya, apakah dia 0 atau 1 ya, kayak gitu. Nanti kalau logiknya gini, misalkan dia looping ke angka 2 nih, karena kan dia start dari angka 2.
masuk ke for di sini ya. Sebelum masuk for dia mendefinisikan flagnya itu sama dengan 0. Masuk ke looping yang ini kan J-nya juga 2 ya. Kan J itu 2 lebih kecil dari 2, kan enggak ya. Berarti dia langsung keluar dari looping di sini, masuk ke sini. If dia cek lagi nih, apabila I-nya itu lebih besar dari 1, oke, karena kita mulai dari angka 2 tadi, dan flagnya sama dengan 0, oke, di sini flagnya masih 0, berarti dia akan push datanya ke result yang di sini. Ya, berarti masuk nih, angka 2 sudah ya. Angka 2 di sini berarti sudah masuk. Selanjutnya dia looping kan ke angka ketiga. Berarti dia masuk, dia definisikan lagi flagnya itu sama dengan 0. Di sini lagi kita masuk looping ke sini, berarti kan J sama dengan 2. Apabila J lebih kecil dari angka 3, yes. Berarti I-nya 2, modulus J, hasilnya 0 bukan? Bukan ya, hasilnya itu modulus 1. Modulus itu sisa pembagian. Jadi dia langsung ke sini, masuk ke looping di sini. Dia cek lagi nih, I lebih besar dari 1, oke, karena tadi I-nya sudah 3. Dan flagnya itu apakah masih 0? Yes, flagnya masih 0, karena tadi dia nggak masuk ke kondisi yang ini. Berarti dia push I-nya. Berarti masuk nih angka 3. Oke, cek angka 4 misalkan. 4 masuk ke sini, flagnya 0. Berarti cek lagi nih. J-nya itu sama dengan 2. Oke, dia mulai dari angka 2. Apabila J lebih kecil dari 4, yes, betul. Berarti dia cek nih. Apabila I-nya itu 4, dibagi J angkanya 2, berarti modulusnya itu adalah 0, betul ya? Berarti nggak ada sisa pembagian, berarti dia mendeklar ulang nih, flagnya itu sama dengan 1, berarti dia break. Dia keluar dari looping. Dia masuk ke looping di sini lagi. Karena 4 itu bukan bilangan prima. Dan seterusnya begitu terus ya teman-teman. Mudah-mudahan kalian paham. Kalau seandainya kalian nggak paham, kalian bisa tanyakan di kolom komentar ya. Kurang lebih kayak gitu untuk pembuatan bilangan prima.